Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, senang sekali kita berjumpa kembali. Hari ini kita memasuki minggu yang baru lagi. Saya berharap semuanya dalam keadaan penuh sukacita, penuh damai sejahtera, penuh semangat, dan bahkan diberikan kesehatan yang luar biasa, sehingga kita bersama dapat melakukan aktivitas kita kembali. Nah Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, tidak jemu-jemu saya mengingatkan bahwa kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Kalau ketika saya menyampaikan renungan harian ini saya tidak menggunakan masker, memang kata ini saya mengambil rekamannya di rumah dan memang yang ada hanya suami saya, jadinya karena berdua ya nggak masker-maskeran begitu. Tapi kalau Bapak Ibu ada di luar rumah bersama siapapun, bahkan orang yang dikenal pun sebisa mungkin menggunakan masker. Nah, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, tetapi mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sungguh mengasihi kami, Tuhan menyertai kami, Tuhan membimbing kami di dalam setiap kehidupan kami. Dan Tuhan mencurahkan kasih yang begitu banyak, kasih yang begitu besar, sehingga kami dapat menerima keselamatan, kami dapat menerima sukacita dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan memampukan kami supaya dalam pikiran, perkataan, perbuatan kami dapat meneladani kasih Kristus, sehingga kami dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami dengan sebaik-baiknya. Dan kiranya Tuhan memampukan kami untuk mengerti dan menikmati betapa pertolongan Tuhan dan kehendak Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bacaan kita pada hari ini berdasarkan Yehezkiel pasal 19 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14. Yehezkiel pasal 19 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Ibumu seperti pohon anggur dalam kebun anggur yang tertanam dekat air, berbuah dan bercabang karena air yang berlimpah-limpah. Padanya tumbuh suatu cabang yang kuat yang menjadi tongkat kerajaan. Ia menjulang tinggi di antara cabang-cabangnya yang rapat dan menjadi kentara karena tingginya dan karena banyak rantingnya yang banyak. Tetapi ia tercabut di dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi. Angin timur membuatnya layu kering, buahnya disentakkan, cabang yang kuat menjadi layu kering, dan api menghabiskannya. Dan sekarang ia tertanam di padang gurun, di tanah yang kering dan haus akan air. Maka keluarlah api dari cabangnya yang memakan habis ranting dan buahnya, sehingga tidak lagi padanya cabang yang kuat dan tiada tongkat kerajaan. Inilah ratapan dan sudah menjadi ratapan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh berbahagia kita yang diberikan kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali berita-berita kejahatan di televisi. Entah kenapa memang kalau di berita-berita itu kan banyaknya kasus kejahatan ya. Apalagi dulu ketika saya masih SD SMP itu ada tayangan khusus untuk hal-hal kriminal gitu. Jadi kalau kejahatan itu banyak sekali, baik pencurian, pembunuhan, perampokan dan lain-lain. Dan yang ditayangkan adalah bagaimana orang-orang ini penuh dengan kekejian, kekejaman. Nah, ada beragam alasan ketika orang melakukan kejahatan, tetapi salah satunya adalah satu-satunya adalah ketika manusia mengalami kemarahan yang hebat. Jadi ada yang membunuh keluarganya sendiri karena marah, ada yang membunuh tetangganya karena marah, ada yang merampok, ada yang mencuri, ada yang memfitnah, ada yang melakukan banyak hal karena kemarahan. Kenapa? Karena kemarahan yang tidak dikelola dengan baik itu bisa menimbulkan hal yang buruk bagi diri sendiri terutama dan bagi orang lain karena dampaknya sangat besar. Nah, seringkali orang ketika marah itu tidak bisa berpikir jernih. Jadi kalau marah itu kan memang rasanya gelap gitu. Kayaknya sepertinya itu pikirannya itu tidak lagi dikuasai dengan akal sehat, tetapi hanya berisi dengan kemarahan. Sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang gegabah. Nah, ini yang mau dikritik oleh Nabi Yehezkiel kepada raja saat itu. Jadi kita tahu bahwa Yehezkiel ini adalah nabi yang nyentrik. Jadi gimana ya, Nabi Yehezkiel ini kitabnya sebenarnya tersusun rapi, tetapi bahasanya itu memang sulit untuk dipahami. Jadi gaya bahasanya ini memang agak sedikit rumit untuk dipahami. Termasuk ayat yang tadi kita baca itu saya baca berulang-ulang, ini apa ya maksudnya Nabi ini. Rupanya ketika masa itu mereka kan dalam masa pembuangan di Babel. Nah, Yehezkiel ini mengingatkan supaya
rakyat itu jangan terjebak pada pengharapan palsu, yaitu kita akan segera dibebaskan, kita akan pulang kembali ke tanah air kita dan bukan di pembuangan. Padahal seiring berjalannya waktu tuh semakin banyak orang yang dibuang ke tempat pembuangan, bukan dipulangkan ke tanah mereka sendiri. Nah, hal ini keadaan ini diperburuk ketika rajanya, yaitu Raja Zedekia. Kalau Bapak Ibu membaca di pasal yang ke berapa? 17 kalau tidak salah. Itu Raja Zedekia itu memiliki rencana untuk melakukan pemberontakan terhadap Raja Babel. Jadi walaupun waktu itu kerajaan Israel itu bangsa Israel udah nggak kerajaan ya, bangsa Israel itu dibuang, mereka itu tetap dipimpin oleh seorang raja, dan raja ini dipilih sendiri oleh kerajaan yang menguasai biasanya, tapi ada keturunan ya, ada darah rajanya, tetapi memang ini dipilih. Jadi ada raja kecilnya, ada raja besarnya, raja yang Babel itu yang menguasai banyak, dan ada raja-raja tempat orang-orang itu yang dijajah itu punya raja-rajanya sendiri, termasuk Israel. Waktu itu rajanya adalah Raja Zedekia. Nah, Raja Zedekia ini merencanakan adanya pemberontakan terhadap Babel. Nah, ini menurut Yeskiel, tindakan ini terlalu gegabah dan tidak pas. Karena kalau melakukan pemberontakan itu bukan bangsa Israel mendapat kebebasan, tapi ada kemungkinan lebih buruk, yaitu ketika mereka malah dihancurkan oleh kerajaan Babel. Jadi sudahlah, kalau kita ini sekarang sedang dibuang, ini ya mari sambil menata diri, merefleksikan hidup, memohon pertolongan Tuhan dan lain-lain. Tapi kalau sekarang saat ini banget nih kita mau melakukan pemberontakan, ini justru akan membawa hal yang buruk bagi kita. Maka dari itu Yeskiel secara khusus menuliskan mengenai ratapan tentang Raja Israel dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Kalau ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9 itu mengumpamakan seperti ibu singa dan anak singa. Nah, kalau yang di ayat yang 10 sampai yang ke-14 ini seperti pohon anggur. Yang tadinya pohon anggur ini tertanam di dekat air, berbuah, bercabang karena ada air yang berlimpah-limpah. Tapi karena kemarahannya, maka dia tercabut dalam kemarahan dan dilemparkan ke bumi, lalu menjadi hancur dan menjadi hangus. Nah, ini yang mau diingatkan kepada Raja Zedekia, bahwa dalam kemarahanmu, bukan hanya kemarahan ya, dalam kemarahan, dalam pertimbanganmu, dalam keinginanmu untuk bebas dan merdeka, ini bisa menimbulkan hal yang buruk ketika tidak dipikirkan dengan matang-matang. Dan waktunya Tuhan ini belum sekarang, karena memang bangsa Israel itu harus mendapatkan penghukuman atas keberdosaannya. Lah wong kita saja ini belum bertobat kok sudah memaksa untuk merdeka. Wong belum bertobat kok sudah memaksa adanya pengampunan. Itu kan ibaratnya anak ya, ini ya sekali lagi karena saya ini kan mantan guru ya, anak belum belajar tapi sudah memaksa main PS, kan Bapak Ibu perasaannya gimana? Jengkel kan kalau anaknya belajar saja belum, disuruh belajar saja belum, malah mau minta buat mainan game. Kalau sekarang saya bilang mainan HP agak tricky ya, karena sekarang belajar juga lewat HP. Tapi bayangkan anak ini tugasnya belajar, punya waktu untuk belajar, tapi dia merasa tersiksa ya, karena belajar itu memang nggak semua orang menikmati ya, dan nggak semua pelajaran itu memang sesuai dengan keinginan. Ada anak suka matematika, jadi ketika disuruh belajar sejarah pusing kepalanya. Ada anak suka belajar sejarah, ketika disuruh hitung-hitungan matematika rasanya mual. Kan memang beragam, jadi memang belajar itu tidak selalu menyenangkan. Nah, ketika anak waktunya belajar, dia malah memaksa main game atau permainan, orang tua kan jengkel. Nah, Yeskiel ini juga mengingatkan, lah ini loh belum waktunya, kita ini masih belum bertobat, orang murka Tuhan ini masih ada, dan nanti tuh Tuhan itu akan memberikan kasihnya, tapi itu nggak sekarang. Kalau sekarang dilakukan, ini malah akan menimbulkan kehancuran yang lebih parah lagi bagi bangsa kita, karena memang belum waktunya dari Tuhan untuk kita ini bebas. Nah, ini yang mau menjadi refleksi bagi kita semua, bahwa ketika kita memaksakan diri melakukan sesuatu padahal itu belum waktunya Tuhan, tapi kita tergesa-gesa, tapi kita gegabah, nah itu bukan hal yang baik bagi kita. Dan setiap keputusan itu selalu mengandung konsekuensi.
Ya menanti pun atau menunggu sesuai dengan kehendak Tuhan pun juga pasti ada konsekuensi di dalam penantian itu. Tetapi ketika kita gegabah, kita melangkahnya terburu-buru, tergesa-gesa, tidak matang, tidak menunggu bagaimana pertolongan Tuhan, itu akan menimbulkan kehancuran bagi diri kita sendiri. Jadi ada banyak orang yang kemudian menjadi gegabah. Misalnya gegabah gara-gara memang sudah usianya, gara-gara ditanya banyak orang, lalu kemudian gegabah menikah. Padahal memang belum waktunya, dan bahkan dia belum mengenal pasangannya dengan lebih dalam, belum memberikan kesempatan bagi Tuhan untuk menunjukkan pertumbuhan bersama berdua, tetapi dipaksa menikah, tergesa-gesa menikah, maka ada konsekuensi yang harus ditanggung. Atau misalnya masih bekerja baik-baik lalu berwirausaha tetapi belum matang sekali, tiba-tiba resign dari pekerjaannya, itu kan gegabah. Banyak hal gegabah yang kita lakukan tanpa minta persetujuan dari Tuhan. Mau nikah ya nikah saja, mau buka usaha ya buka usaha saja, mau pergi kemana ya pergi saja, tidak sungguh-sungguh bergumul dulu dengan Tuhan. Nah, berapa kali sih dalam kehidupan kita ini kita sungguh-sungguh melibatkan Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan kita? Berapa kali kita ini bertanya kepada Tuhan, Tuhan ini benar nggak ya saya mau melakukan ini, Tuhan benar nggak ya, dan terus menerus bertanya kepada Tuhan. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas sebelumnya tentang bagaimana kita meminta tanda kepada Tuhan. Nah, kali ini kita diingatkan untuk tidak perlu tergesa-gesa, tidak perlu gegabah, tidak perlu terbawa keadaan, terbawa perasaan dalam kita mengambil keputusan. Mari kita juga mengajak Tuhan untuk terlibat di dalam kehidupan kita, karena memang hidup kita ini milik Tuhan. Agak aneh juga gitu ketika Tuhan yang memiliki itu nggak diajak ngobrol gitu, bahwa Tuhan saya hidupnya mau kayak gini, tapi kita gegabah dan terus-terusan berjalan seturut kehendak kita sendiri. Nah, persoalannya adalah bergumul mengajak Tuhan dan berdiskusi dengan Tuhan itu memang sesuatu yang abstrak gitu, jadi tidak mudah untuk dilakukan. Maka dari itu mari tetap kita bergumul dengan Tuhan, mari kita berdiskusi dengan Tuhan. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami memohon kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat melibatkan Tuhan di dalam setiap pengambilan keputusan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua, dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.